Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah akan tambah nikmat itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Lalu sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Lalu sahabat bertanya kembali, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah umatku yang tak pernah melihatku, namun mereka mau beriman kepadaku." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bukankah kita tidak pernah melihat Rasulullah? Bukankah kita beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang sebagai suri tauladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja merindukan kita. Mengapa kita tidak merindukan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantikan kita di surga. Mengapa kita tidak menjemput penantian itu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga sebelum beliau membimbing umatnya untuk masuk ke dalam surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk itu, mari kita senantiasa berdoa, senantiasa berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak salawat. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Sahabat Al-Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbayangkan ketika di hari kiamat kelak tidak ada yang mau menemani kita, tidak ada yang mau menolong kita, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Abasa itu di ayat 34 itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tidak ada yang mau menolong kita. Pada hari itu manusia semuanya lari dari saudaranya. Manusia lari dari ibu dan ayahnya, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang mau membantu. Ketika kita sedang kesulitan di akhirat, kita sendiri. Tidak ada yang mau membantu kita. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Salah satunya adalah menjadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah?"
Lalu Rasulullah menjawab, ahli Quran, yakni keluarga Allah yang mereka mendapatkan keistimewaannya. Masya Allah, begitu tingginya kedudukan, begitu istimewanya kedudukan seorang ahli Quran. Siapa ahli Quran itu? Ya, ahli Quran bukan hanya orang yang hafal 30 juz Al-Quran, tidak. Tetapi ahli Quran itu adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, terus berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ya, di dalam berperilaku dan berkehidupan di dunia ini. Sahabat Al-Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah ahli Al-Quran yang begitu nyata adanya. Ya, suatu kisah, ada seorang anak perempuan, dia adalah ahli Quran, yang senang membaca Al-Quran, yang senang tilawah Al-Quran, yang senang menghafal Al-Quran. Suatu ketika Allah wafatkan dia, Allah panggil dia, dia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimakamkan di kuburan umum, yang dimana banyak di sekelilingnya orang-orang yang zalim. Zalim mungkin dalam arti tidak beriman kepada Allah, atau zalim dalam arti banyak bermaksiat kepada Allah. Setelah 8 tahun, ayahnya sering memimpikannya. Ya, anak ini di dalam mimpi sang ayah sering meminta, wahai ayah, tolong pindahkan makam saya ini di tempat yang lain. Tolong pindahkan saya di tempat yang lain, karena di sini tidak tahan mendengar jeritan-jeritan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi ini terus berulang-ulang, sehingga ayahnya yakin bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarganya sepakat untuk memindahkan makam anak ini, untuk dipindahkan di tempat yang lain. Ketika dipindahkan, ketika digali kuburnya, Masya Allah, jasadnya masih utuh. Allah jaga dia. Dia seorang ahli Quran. Al-Quran memberikan syafaat di dalam kuburnya. Masya Allah. Tidakkah kita ingin seperti itu? Ketika kita menjadi ahli Al-Quran, ya, ada yang menolong kita ketika di kesendirian kita, di dalam kubur, di hari kiamat. Sahabat Al-Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita sampai detik ini, di Ramadan kali ini, mari kita tingkatkan, mari kita ambil bagian untuk menjadi ahli Al-Quran. Ya, dengan senang baca saja. Ya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ah li ashabi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan kita hafiz 30 juz, tidak. Tapi Rasulullah menginginkan kita untuk mencintai Al-Quran, terus berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga itu akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, inilah saatnya kita yang mungkin Ramadan tahun lalu, Ramadan sebelum-sebelumnya banyak salahnya, kita ganti dengan solehnya. Yang dulu kurang tilawahnya, kita ganti dengan banyak tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita dengan meningkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.